Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas suatu hal yang sering sekali diperdebatkan di kalangan masyarakat, yaitu tentang bagaimana hukum merayakan Hari Ibu. Apakah boleh atau termasuk bid'ah yang dilarang oleh agama? Teman-teman yang berbahagia dimanapun saja berada, di Indonesia khususnya Hari Ibu dirayakan pada tanggal 22 Desember. Dan hal ini sampai sekarang masih diperdebatkan hukumnya. Apakah diperbolehkan dalam agama atau termasuk ke dalam bid'ah yang dilarang oleh agama? Untuk lebih jelasnya, saya akan bacakan dua pendapat ulama besar dan beliau juga sebagai mufti di dua negara besar, yaitu Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, dan Syekh bin Baz, mufti Saudi Arabia. Teman-teman yang berbahagia dimanapun saja berada, pertama saya akan membacakan bagaimana pendapat Syekh Ali Jum'ah, yang dimana beliau adalah mufti Mesir, bagaimana pendapat beliau tentang hukum merayakan Hari Ibu. Beliau mengatakan di dalam Lajnah Darul Ifta Al-Misriyah, al-ihtifalu biyawmil ummi amrun jaizun syar'an wala haraja fihi. Beliau mengatakan bahwasanya merayakan Hari Ibu adalah hal yang boleh-boleh saja menurut agama dan tidak ada dosa bagi pelakunya. Bal huwa mazharun min madahiril birri wal ihsani al-ma'muri bihima syar'an ala madaril waqti. Akan tetapi hal tersebut adalah salah satu bentuk bakti kita, salah satu bentuk perbuatan baik kita kepada kedua orang tua yang diajarkan oleh agama sesuai dengan waktunya. Fa inna hadza amrun tanzimiyun. Maka sesungguhnya hal ini adalah hal yang sudah diatur dalam Al-Qur'an. Hal ini adalah suatu yang sudah tertera penjelasannya dalam agama kita. La alaqata lahu bimas'alatil bid'i. Tidak ada sangkut pautnya dengan perkara bid'ah. Jadi merayakan Hari Ibu ini menurut beliau tidak ada sangkut pautnya dengan perkara bid'ah. Allati yudandinu haulaha katsirun minan nas, yang diperbincangkan oleh kebanyakan manusia. Menurut beliau Syekh Ali Jum'ah bahwasanya hukum merayakan Hari Ibu adalah boleh-boleh saja dan tidak melanggar aturan agama. Hal ini sudah tercantum dalam Al-Quran, sudah dijelaskan dalam Al-Quran kebolehannya. Sehingga beliau menukil dua firman Allah Subhanahu wa taala. Pertama dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain kepada Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya kita perlu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga di perayaan Hari Ibu di sana salah satu waktu kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, untuk melaksanakan hal-hal yang menyenangkan hati kedua orang tua. Karena hal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau menukil surah Al-Luqman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Yang artinya kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian akan kembali. Jadi dari kedua ayat ini bahwasanya menjelaskan tentang bagaimana pentingnya, bagaimana seharusnya kita harus selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Lebih-lebih pada perayaan Hari Ibu. Karena tidak ada salahnya kita hanya sekedar merayakan Hari Ibu 1 tahun sekali. Mungkin karena kita sibuk dan sebagainya sehingga hanya bisa merayakannya secara khusus
pada tanggal 22 Desember khususnya di Indonesia. Hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan perkara bid'ah seperti yang telah dijelaskan oleh beliau. Yang kedua, pendapat daripada Syekh bin Baz, Mufti Saudi Arabia. Beliau menjelaskan dalam sebuah fatwanya mengatakan, wala raiba anna takhsisa yaumin minas sanati lil ihtifali bi takrimil ummi awil usrati min muhdatsatil umur allati lam yaf'alha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sahabatuhul mardiyun. Dari menurut pendapat beliau bahwasanya tidak ada keraguan kalau kita menghususkan satu hari dalam satu tahun untuk merayakan hari ibu atau hari untuk memuliakan ibu, maka hal tersebut tidak ada keraguan bagian daripada hal-hal yang bid'ah. Bagian daripada hal-hal yang hanya dibuat-buat semata, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Fawajaba tarkuhu wa tahdhirun nasi minhu, maka wajib untuk kita tinggalkan, jangan laksanakan hal tersebut. Dan wajib juga untuk memperingati orang-orang untuk jangan melaksanakannya. Wal iktifa'u bima syara'ahullahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan cukup kita melaksanakan apa yang memang Allah perintahkan kepada kita untuk selalu berbakti setiap saat, setiap waktu, tanpa harus menghususkan satu hari dalam satu tahun untuk melaksanakan tersebut. Karena kalau kita khususkan satu hari dalam satu tahun untuk merayakan hari ibu, maka hal tersebut termasuk dalam perkara yang bid'ah. Fal wajibu 'alal muslimina ay yaktafu bima syarahullahu lahum min birril walidati wa ta'zimiha. Maka wajib terhadap seorang muslim, kata beliau, untuk mencukupkan diri melaksanakan apa yang Allah memang perintahkan, untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk mengagumi kedua orang tua, untuk menghormati kedua orang tua, kulla waktin, setiap waktu, setiap saat, setiap detik, tanpa harus menghususkan satu hari dalam satu tahun untuk memuliakan ibu-ibu kita. Dan beliau melanjutkan, wa ahzaru min muhdatsatil umur allati hadzarahumullahu minhu, dan hendaklah untuk memperingati orang-orang, memperingati para keluarga, tetangga, sahabat sama muslim kita untuk menjauhi hal-hal yang dibuat-buat saja, hal-hal yang tidak berdasarkan dengan apa yang telah dicantumkan dalam Al-Quran ataupun telah dijelaskan oleh agama kita. Sehingga beliau mengambil 3 dalil berupa hadis sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis riwayat Bukhari Muslim, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang artinya, barang siapa membuat satu perkara baru dalam urusan kami, yakni dalam agama, yang tidak ada usul asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Yang kedua, Rasul SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalil ketiga yang beliau sebutkan berupa hadis sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Karena sesungguhnya menurut beliau, merayakan hari ibu ini adalah salah satu daripada perbuatan yang dicetuskan oleh orang-orang kafir, yang dilakukan oleh orang-orang kafir, sehingga kita sebagai orang muslim dilarang untuk melaksanakannya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang telah saya bacakan tadi. Teman-teman yang berbahagia dimanapun saja berada, secara kesimpulan bahwasanya, pertama, menurut Mufti Syekh Ali Jum'ah, bahwasanya boleh-boleh saja kita melaksanakan perayaan hari ibu. Tidak ada dosa bagi kita untuk melaksanakan hal tersebut. Karena hal tersebut amrun tanzimiyun, perkara yang sudah dijelaskan, yang sudah diatur dalam agama kita. Seperti yang telah saya paparkan tadi dalilnya dalam surah Al-Luqman dan Al-Isra. Yang kedua, kalau kita mengikuti pendapat Syekh bin Baz, Mufti Saudi Arabia, bahwasanya merayakan
perayaan Hari Ibu yang dimana dirayakan satu kali dalam satu tahun, maka hal tersebut termasuk dalam perkara bid'ah, termasuk dalam perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, perkara yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, sehingga sehendaknya untuk kita menjauhinya. Namun hal ini adalah perbedaan pendapat dari segi furu'iyah, bukan dari segi usul. Jadi mana-mana pendapat yang kita ambil boleh-boleh saja. Boleh mengambil pendapat Syekh Ali Jum'ah, boleh juga kita ambil pendapat Syekh bin Baz. Karena hal ini merupakan perbedaan pendapat dari segi furu'iyah, bukan dari segi usul agama kita. Sehingga bagi teman-teman yang tidak merayakan, hendaklah pandai-pandai dalam menyikapi perbedaan. Jangan sampai membidah-bidahkan teman-teman kita yang merayakannya. Karena hal ini adalah bentuk perkhilafan furu'iyah di kalangan para ulama kita. Pandai-pandai dalam menyikapi perbedaan pendapat, jangan sampai saling membidahkan, apalagi sampai mengkafirkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.